Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mudah bagi manusia untuk mengenali kasih Tuhan. Karena Allah itu roh dan kita tidak dapat melihat Allah dengan mata jasmani kita. Bagaimana kita bisa mengenal kasih Allah? Saudara, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang berfirman. Kita bisa mengenal kasih Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Dimulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Disitulah kita bisa menghayati betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita membaca Alkitab mulai dari perjanjian lama, maka kita mendapati bahwa apa yang Tuhan perbuat memang merupakan rencananya yang agung, yang melampaui pikiran kita atau pikiran manusia. Hal ini diawali dengan bagaimana Tuhan bertindak terhadap kejatuhan Adam ke dalam dosa. Dengan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan juga untuk istrinya itu. Lalu Tuhan sendiri yang mengenakan kepada mereka. Mulai dari situ, saudara, perjalanan rancangan keselamatan Tuhan, langkah demi langkah, dinyatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan Tuhan sendiri dengan inisiatifnya membuat perjanjian dengan umat-Nya. Sehingga umat Tuhan dapat melihat benang merah rancangan keselamatan itu, yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Sehingga manusia dapat memiliki relasi yang seharusnya dengan Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku, demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo mengungkapkan sejarah sehingga bait suci dapat terbangun bagi umat Tuhan. Dari seluruh ungkapan Raja Salomo, maka kita mendapatkan bahwa semua itu terjadi semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang percaya di dalam Kristus diterima oleh Tuhan yang nyata dengan Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika kita berbicara tentang Tuhan Allah, maka kita mau tidak mau berbicara tentang misteri. Ada hal atau banyak hal yang kita tidak mengerti tentang Allah, karena dia melampaui kita. Dan hal-hal yang dinyatakan Allah kepada kita, itulah yang dapat kita terima dan kita mengerti. Disitulah saudara, kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Apa itu iman? Iman itu percaya, menerima apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Saudara, Raja Salomo setelah bait suci berdiri, maka dia mengatakan seperti ini, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Atau terjemahan lebih baik, Tuhan diam dalam kekelaman. Lalu sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara, kalau kita membaca perjanjian lama, maka Allah itu, saudara, ketika dia menampakkan diri, Allah yang misteri itu, menampakkan diri di dalam kekelaman, saudara. Saudara, kita tidak tahu mengapa demikian, namun setiap kali Allah menyatakan kemuliaannya, maka saudara, Allah datang di dalam kekelaman itu. Di dalam awan-awan itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Salomo, sebelum dia mengatakan ini, dia menyaksikan sendiri. Di dalam 2 Tawarikh pasal 5, dikatakan, ayat yang ke-14, sebelumnya 13 dikatakan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu dikatakan, pada ketika itu rumah itu, yaitu bait suci, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak akan tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, Raja Salomo tahu bahwa kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan itu, yaitu di dalam kekelaman atau dalam awan, saudara. Dan saudara, Raja Salomo, dia membangun bait suci yang megah dan mentereng. Tetapi saudara-saudara, kemegahan kementerengan bait suci tidak ada arti. Karena itu hanya bangunan, materi. Tetapi menjadikan bait suci itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai adalah karena Allah yang di dalam kekelaman itu memenuhi bait suci itu. Sehingga saudara-saudara, orang-orang melayani tidak tahan berdiri di hadapan kemuliaan Tuhan. Saudara, dengan Allah hadir dalam kekelaman itu memberitahukan bahwa Allah, dia menerima bait suci itu untuk namanya tinggal di sana. Atau dia memberikan kehadiran di sana sebagai ekspresi bahwa orang Israel, umat Tuhan, dengan bait sucinya diterima oleh Tuhan. Saudara, hal ini sebagai gambaran yang sangat-sangat jelas bagi kita. Saudara, orang percaya di dalam Kristus adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu kita ini diterima oleh Tuhan? Persis sama dengan bait suci. Yaitu saudara, ketika Allah hadir di dalam diri orang percaya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita ini, saudara-saudara sebagai orang percaya, diterima oleh Tuhan tahu dari mana? Alkitab mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena Allah memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita. Itulah gambarannya di dalam perjanjian lama ketika Raja Salomo membangun bait suci. Saudara, seberapapun hebatnya bait suci, seberapapun pengakuan bait suci itu adalah rumah Allah, tetapi tanpa bukti kenyataan bahwa Allah hadir dalam rumah Allah itu, maka itu tidak ada artinya. Tetapi Allah menyatakan dengan kasat mata, awan itu memenuhi bait suci. Dan saudara, ini adalah suatu hal yang biasa yang Allah lakukan. Sehingga umat Tuhan tahu, itulah kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Di dalam Yesus, Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan dia menerima kita sebagai anak-anaknya bukan dengan sembarangan. Karena dia telah memberikan Roh Kudus, yaitu roh anaknya, ke dalam hati kita. Sehingga kita diterima oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, bukankah hal ini merupakan anugerah yang besar kepada kita? Engkau dan saya sebagai orang percaya tidak perlu ragu. Karena perjanjian lama sudah memberitahukan siapakah orang yang diterima oleh Tuhan. Ketika roh Tuhan turun ke atasnya. Sebagaimana roh Tuhan di dalam kekelaman memenuhi bait suci. Dan orang percaya kepada Yesus. Dia menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Yang kedua, keberadaan bait suci meneguhkan perjanjian Tuhan dengan Raja Daud. Orang percaya adalah bait Roh Kudus. Meneguhkan bagi orang percaya perjanjian kekal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku. Dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Saudara, apa artinya bagi Raja Salomo bait suci itu berdiri? Saudara, artinya adalah Allah meneguhkan perjanjian dengan Raja Daud. Saudara, berdirinya bait suci itu sebagai konfirmasi kepada Raja Salomo bahwa Allah sudah mengikat perjanjian dengan Raja Daud dan Allah, dia menggenapi perjanjiannya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah dalam perjanjian baru memberitahukan kepada kita bahwa kita orang percaya adalah bait Roh Kudus. Saudara, hal itu tercantum di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Saudara, itu mengkonfirmasi bahwa Allah, dia menggenapi janjinya. Saudara, hal ini nyata sekali saudara di dalam firman Tuhan dalam surat Efesus. Saudara, dikatakan demikian, surat Efesus pasal 1, ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita itu menjadi jaminan. Jaminan apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan di dalam Kristus. Yaitu keselamatan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan Allah memberikan kita Roh Kudus sebagai orang percaya. Saudara, Tuhan sedang meneguhkan perjanjian yang kekalnya di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, bagi orang percaya, maka keselamatan itu pasti. Keselamatan itu pasti bukan karena orang percaya tidak pernah berbuat dosa lagi. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Allah, dia memegang perjanjiannya. Perjanjian apa, saudara? Yaitu perjanjian kekal yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, ketika Salomo melihat bait suci itu, maka dia tahu Allah, dia memegang perjanjiannya dengan Raja Daud. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, apa yang Salomo lakukan, itu bukan karena jasa Salomo, kehebatan Salomo, tetapi karena tangan Tuhan yang menggenapinya. Demikian juga dengan orang percaya. Saudara, jika orang percaya, ketika orang percaya diselamatkan Tuhan dan pasti masuk ke surga, bukan karena jasa orang percaya, tetapi kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, yaitu Allah, dia memegang perjanjian kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, karena itu, saudara, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dari kuasa hukum Taurat, saudara, mari kita hidup bagi dia.
Mari kita beribadah kepada Dia. Mari kita melayani Dia. Mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, itulah ibadah yang paling masuk akal yang diberikan oleh orang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman kepada kami. Terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.